Adapun putra Sunan Prawata, ialah Arya Pangiri, menikahi putri Sultan Pajang. Lalu Arya Pangiri ditunjuk menjadi Bupati Demak, di bawah kekuasaan Pajang. Kemudian, putra Sultan Trenggono, ialah Pangeran Timur namanya, ditunjuk menjadi Bupati Purbaya. Sedangkan, menantu Sultan Trenggono, yaitu Pangeran Langgar namanya, memerintah 4 kebupatian, ialah Surabaya, Sedayu, Gresik, dan Pasuruan. Ia sebagai wakil Sultan memegang pemerintahan di wilayah itu. Kiai Geng Pamanahan ditunjuk menjadi bupati, yang kemudian daerah itu terkenal dengan nama Mataram. Putra Kiai Geng Pamanahan, ialah Sutawijaya diambil untuk diasuh sebagai anak dan ditunjuk menjadi pemimpin Bayangkara Raja. Sesudah ayahnya wafat, Sutawijaya ditunjuk menggantikan kedudukan ayahnya dan diangkat menjadi Senapati Ingalaga, atau Panglima Angkatan Bersenjata Kerajaan Pajang dan sebagai Sayyidin Panatagama, atau penghulu agama. Sejak itulah, Senapati Sutawijaya timbul keinginan untuk berkuasa di Pulau Jawa. Alasan tersebut, pada setiap saat, sebenarnya sudah mendapat restu dan persetujuan kerabatnya, ialah Kipati Juru Martani, disebut Dipati Mandarika Namaya. Adalah seluruh bupati di Jawa Timur, mengakui dan tunduk di bawah kekuasaan Kerajaan Pajang. Setiap tahun, mereka berdatangan untuk sembah hadir ke ibu kota Pajang, untuk mempersembahkan upatinya kepada Sultan Pajang. Tetapi, Senapati Sutawijaya, tidak mau menghadap Seba, datang bersembah ke ibu kota Pajang. Senapati Sutawijaya bersahabat baik dengan Pangeran Bawana namanya, ialah putra Sultan Pajang. Oleh karenanya, Senapati Sutawijaya selalu menentang aturan Sultan Pajang, bahkan segala peraturan yang dilarang selalu dilanggar. Kemudian, menurut kata hatinya, Senapati Sutawijaya, ia harus membentuk bala tentara yang kuat dan memperkuat kota besar Mataram. Sultan Pajang sudah memperoleh kabar, bahwa sikap dan perbuatan Senapati Sutawijaya adalah mempunyai keinginan untuk menghancurkan Kerajaan Pajang, lalu terjadilah, beberapa mantri, atau petugas keamanan desa Pajang dibunuh oleh pasukan tentara Senapati Sutawijaya. Oleh sebab itu, pasukan perang Pajang menyerbu Mataram. Bala tentara Pajang diperintahkan maju ke medan laga oleh Senapati Adiwijaya. Semua mengenakan busana perang dengan senjata lengkap di tangan. Sultan Pajang menunggang kuda, ada yang berjalan berbaris dan menunggang kereta, kuda dan pedati atau pasukan kavaleri. Kemudian, tibalah bala tentara Pajang yang dipimpin oleh Sultan Pajang. Dengan amat ganas dan bengis, menyerbu bala tentara Mataram yang dipimpin oleh Senapati Sutawijaya. Berperanglah kemudian, antara tentara yang menyerang dan yang diserang. Peperangan ini berlangsung ramai dan sengit sekali. Bala tentara yang dipimpin oleh Senapati Ingalaga Sutawijaya terdesak dan porak-poranda, tetapi juga tetap menerobos maju terus pantang mundur, tidak ingat lagi kepada jiwanya. Banyaklah bala tentara Pajang terbunuh, mati terkapar dan bala tentara sisa lari meninggalkan peperangan, akhirnya bala tentara Pajang kalah. Sultan Pajang jatuh dari gajahnya, jatuh sakit kemudian wafat. Senapati Sutawijaya dengan bala tentaranya memperoleh kemenangan di medan laga. Kehendak Senapati agar putra Sultan Pajang, Pangeran Bawana, menggantikan kedudukan ayahandanya. Akan tetapi, sanak kerabat Pajang dan para keturunan Sultan Trenggono, ialah Pangeran Pangiri, yang dinobatkan menjadi Sultan Pajang. Sedangkan Pangeran Bawana ditunjuk menjadi Dipati Pajang. Dalam hatinya, Senapati Adiwijaya tidak rela, lantaran Arya Pangiri dianggap tidak mampu menjadi Sultan Pajang, begitu juga seluruh masyarakat di Pajang. Bukankah perilaku dan perbuatan serta sopan santunnya dianggap kurang baik? Oleh sebab itu, Senopati Sutawijaya membawa bala tentara dalam jumlah besar dengan perlengkapan senjata yang cukup, menyerbu ke Pajang. Lalu berperanglah bala tentara Pajang dengan Mataram. Akan tetapi, lama-kelamaan bala tentara Pajang kalah. Bala tentara Mataram memperoleh kemenangan. Rencana dan cita-cita Senapati Sutawijaya telah berhasil. Bukankah ia telah mampu menghabisi kedudukan dan kekuasaan Arya Pangiri? Sesudah itu, singgasana kerajaan diserahkan kepada Pangeran Bawana, sedangkan Arya Pangiri dengan permaisurinya dan para pengiringnya, disuruh pulang ke Demak. Akan tetapi, walaupun demikian, Pangeran Bawana tidak mau menerima singgasana itu. Kemudian singgasana itu, diserahkan kembali kepada Senapati Sutawijaya. Pangeran Bawana hanya menjadi bupati di Pajang. Sejak itulah, berdiri Kerajaan Mataram dengan Senapati Sutawijaya sebagai Raja Mataram I. Akan tetapi, walaupun demikian, para bupati Jawa Timur tidak ingin mengakui dan tidak tunduk kepada Senapati Sutawijaya, karena dulunya,
ternyata Sutawijaya bukan putra raja atau darah turunan pangeran, hanya anak kiai geng pemanahan. Kemudian, bala tentara Mataram menyerbu ke Surabaya, bala tentara Surabaya menyambut musuh yang menyerbu, berperanglah mereka, bala tentara yang dipimpin Senapati Sutawijaya, ialah Raja Mataram I, dengan bala tentara Surabaya yang dipimpin oleh bupatinya. Sangat seru peperangan itu, mereka tidak ada yang menang. Lalu, peperangan ini dihentikan oleh Sunan Prapen, atau Sunan Giri Prapen. Bupati Surabaya disuruh supaya tunduk kepada Mataram oleh Sang Sunan Giri Prapen. Bupati Surabaya ternyata tidak mau terhadap ajakan Sunan Giri Prapen, dan ia ditawarkan oleh Senapati Sutawijaya diangkat menjadi kepala bupati-bupati sebelah timur. Seluruh para adipati yang belum tunduk, lalu diserbu dan diperangi oleh Senapati Sutawijaya. Dengan membawa bala tentara yang besar dan lengkap persenjataannya, kemudian berperang di Madiun dengan Bupati Pangeran Timur, ialah putra Pangeran Trenggono. Akhirnya kalahlah Madiun. Mataram memperoleh kemenangan di medan perang. Kemudian berperang di Ponorogo, kalahlah bala tentara Ponorogo. Kemudian berperang di Surabaya, kalahlah bala tentara Surabaya. Lalu perang di Pasuruan, kalahlah Pasuruan. Selanjutnya, berperang di Kediri, kalahlah bala tentara Kediri. Lalu perang di Demak, kalahlah bala tentara Demak. Kemudian berperang di Pajang, kalahlah bala tentara Pajang. Lalu berperanglah di Pati, ialah Bupati Pragola, kalahlah bala tentara Pati. Selanjutnya, Mataram selalu memperoleh kemenangan di setiap berperang di medan perang. Akhirnya, seluruh Jawa Timur dan Jawa Tengah, seluruh bupati mengakui kekuasaan Mataram, tetapi Senapati Sutawijaya, ialah Raja Mataram I, belum menjajah Jawa Barat, hanya baru mengadakan persahabatan dengan Cirebon dan Galuh. Begitulah permulaan ulah Mataram di Jawa Barat. Kebetulan Sunan Prapen orang terhormat. Lama-kelamaan dijuluki Sunan Giri oleh seluruh ulama besar Islam, atau waliullah, di Pulau Jawa dan menjadi panutan Senapati Sutawijaya. Sunan Giri Prapen berkata, janganlah engkau memiliki nafsu yang kurang baik, dan hormatlah kepada Panembahan Ratu Cirebon dan semua keturunan Susuhunan Jati. Kalian harus sopan serta hormat, dan berupayalah untuk berbuat kebaikan, ialah bergandengan tangan, atau hidup rukun, dengan para ratu di Jawa Barat. Itulah sebabnya, tidak ada semangat untuk memusuhi Cirebon dan wilayah lainnya di Jawa Barat. Oleh karena itu, Senapati Sutawijaya, yaitu Raja Mataram I, memberikan kehormatan dan memuliakan kepada Panembahan Ratu Cirebon. Kemudian, Keraton Cirebon dibuatkan tembok keliling oleh Senapati Sutawijaya Raja Mataram I. Setelah memerintah Mataram selama 15 tahun. Lalu Senapati Sutawijaya wafat. Putranya yang kedua, ialah Mas Jolang, atau Pangeran Sedakrapyak namanya yang lain, menggantikan kedudukan ayahandanya menjadi Raja Mataram II. Mas Jolang memerintah menjadi Raja Mataram selama 12 tahun. Sedangkan, putra Senapati Sutawijaya yang pertama, ialah Pangeran Puger namanya, yaitu kakaknya Mas Jolang. Pangeran Puger ini ditunjuk menjadi Adipati Demak. Selanjutnya, Mas Jolang wafat, kemudian putranya, Mas Rangsang dengan gelarnya ialah Panembahan Agung, juga disebut Senapati Ingalaga Abdurrahman, disebut Sultan Agung, atau disebut Prabu Pandita Cakrakusuma namanya yang lain, tatkala memerintah Mataram, permulaannya pada tahun 1535 Saka, atau tahun 1613 Masehi, sampai tahun 1567 Saka, atau tahun 1645 Masehi.